Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Smart People Church yang memberi saya kesempatan pada kesempatan hari ini untuk sharing tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Bila kami semua dimanapun kami berada, mau sama-sama mendengarkan firman-Mu, kami mau sama-sama belajar firman-Mu, Kau berkati kami semua Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh menjadi berkat dan kekuatan buat setiap kami, bahkan boleh memotivasi setiap kami Tuhan, sehingga dalam melangkah kami boleh penuh dengan damai sejahtera dan sukacita daripada-Mu. Kami serahkan Tuhan, firman yang disampaikan ini, biarlah Roh Kudus yang berbicara buat setiap kami, Tuhan yang juga jamah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi sebelum saya memulai untuk sharing ya, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Nita. Saya sebenarnya adalah seorang desainer gitu ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan untuk melayani di sebuah gereja Pentakosta di Surabaya sebagai koordinator pemuda dan remaja. Jadi puji Tuhan saya masih diberi kesempatan untuk melayani oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan gitu ya, apa yang saya renungkan akhir-akhir ini gitu ya. Karena kebetulan karena melayani di remaja dan pemuda gitu ya. Kadang saya mikir gitu ya, anak-anak muda ini waktu mereka sharing gitu ya beberapa, mereka tuh sudah mengkhawatirkan hal yang mungkin saya berpikir gitu ya, waktu saya seumur mereka itu saya nggak mikirin hal itu gitu ya. Tapi kok mereka bisa kepikiran ya, kok mereka bisa udah khawatir terhadap masa depan Indonesia, mereka udah khawatir terhadap masa depan mereka sendiri gitu ya, bahkan di usia-usia yang cenderung remaja gitu ya. Dari situ saya merenung gitu ya, kenapa ya ada momen-momen seperti itu. Nah, oleh karena itu saya mau mengajak, para pendengar atau para penonton sekalian gitu ya, bahwa kita harus membangun dari dalam bersama Kristus gitu ya, build inside in Christ gitu ya. Di situ saya menulis gitu ya, ada fondasi yang menentukan fokus kita gitu ya. Karena seringkali kita lupa gitu ya, membangun fondasi itu, tapi kita bingung untuk membangun dinding terlebih dahulu. Mungkin membangun pintu terlebih dahulu. Kita lupa bahwa yang utama adalah membangun fondasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya mau membahas gitu ya, yang pertama adalah yang seperti tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa kenapa sih anak remaja kok udah pada takut sama masa depan, kok udah pada takut sama kondisi ekonomi, padahal saya mikir gitu ya, aduh waktu saya seumur mereka nggak mungkin saya mikirin hal-hal kayak gitu, masih waktunya senang-senang gitu ya. Tapi seperti judulnya ya, jadi in this economy problems gitu ya, saya ambil frase dari para Gen Z gitu ya, bahwa in this economy gitu ya, bahwa di zaman sekarang problem itu nggak cuman bicara problem di rumah gitu ya, tapi problem-problem yang mungkin kita nggak ikutan, itu kita ikut kepikiran gitu ya. Beberapa di antaranya gitu ya, yang saya mau highlight gitu ya. Yang pertama, problem yang pertama adalah arus informasi yang tanpa henti gitu ya. Kita tahu di sosial media, itu informasinya begitu cepat. Kita bisa tahu, kalau saya pribadi ya, kalau di sosmed itu mungkin kebetulan saya tinggal di Surabaya, dan waktu itu sempat Surabaya itu banjir gitu ya. Saya nggak usah lihat berita gitu ya, saya tinggal lihat story teman saya tinggal lihat berita info Surabaya dan lain sebagainya gitu ya, itu kita langsung tahu up to date gitu ya. Bahkan real time info gitu ya, bahwa ada banjir di sini, ketinggiannya sekian gitu ya, bahkan update dari masyarakat sekitar gitu ya. Jadi arus informasi itu begitu cepat dan tanpa henti. Remnya itu ada di kita yang memanfaatkan arus itu. Apakah kita mau berjam-jam scrolling gitu ya, atau kita mau stop dulu, kita nggak mau lihat dulu berita-berita gitu ya. Jadi arus yang tanpa henti ini menjadi sebuah masalah atau problem gitu ya. Sosial media dulu cuman Facebook mungkin, tapi sekarang ada Instagram, TikTok, Threads dan lain sebagainya, bahkan YouTube dan lain sebagainya. Di situ banyak sekali berita yang masuk gitu ya, dan itu yang anehnya membuat kita semakin tidak terfilter gitu ya, semakin mungkin kita menjadi resah, kita menjadi khawatir. Kemudian problem yang berikutnya ada tekanan pekerjaan dan masa depan gitu ya.
Ada layoff massal, ada kita kepikiran masa depan Indonesia dan lain sebagainya gitu ya. Dalam arti tekanan ini real terjadi gitu ya. Karena yang tadi, karena arus informasinya tanpa henti, kita jadi tahu gitu ya, yang seharusnya kita nggak tahu bahwa perusahaan e-commerce A, e-commerce B itu mungkin mereka lagi layoff puluhan ribu karyawan gitu ya. Kita nggak tahu tapi karena arus informasi begitu cepat, kita jadi tahu. Dan karena kita tahu, kita jadi khawatir, kita jadi kepikiran gitu ya, padahal mungkin bukan kita yang ke-layoff, tapi kita jadi panik, "Waduh, nanti jangan-jangan giliran perusahaan saya, nanti gimana masa depan saya harus nyicil A, B, C, dan lain sebagainya," gitu ya. Ini menjadi problem. Kemudian problem berikutnya adalah comparison culture, atau istilahnya kita suka membandingkan diri gitu ya, secara tidak langsung gitu ya. Makanya muncul istilah gitu ya di kalangan Gen Z, di kalangan mungkin milenial juga sering dengar gitu ya. Ada namanya standar TikTok, jadi ada social media comparison. Jadi kita suka membandingkan diri dengan apa yang di-upload orang di sosial media gitu ya. Mungkin dulu waktu belum ada sosial media, belum ada internet, kita cuma bisa bandingin diri sama tetangga sebelah kita gitu ya. Kita cuma bisa lihat, oh iya tetangga sebelah punya sepeda baru gitu ya. Oh tetangga sebelah habis renovasi rumah. Kita cuma membandingkan dengan mungkin 2, 3, 4 orang, 2, 3, 4 rumah kayak gitu. Tapi dengan sosial media, dengan arus informasi, kita jadi mudah sekali membandingkan diri dengan orang yang bahkan kita tidak kenal gitu ya. Akhirnya adalah standar TikTok misalnya, kalau kamu mau jadi cewek, yang keren kamu harus kayak gini gitu ya. Kalau kamu mau jadi cewek yang cantik kamu harus kayak gini gitu ya. Atau mungkin kalau kamu dapet, penghasilan di umur 20 kamu harus kayak gini gitu ya. Akhirnya kita suka membandingkan secara nggak sadar gitu ya. Dan muncullah istilah-istilah kalau, mungkin di 2025 gitu ya, cukup populer gitu ya. 1M pertama di usia 20-an, usaha bisnis, 100 juta pertama, 1M pertama dan sebagainya yang menjadi standar gitu ya. Akhirnya secara nggak langsung kita yang mungkin baru aja lulus sekolah, baru aja lulus kuliah gitu ya, kita mikir gitu ya, "Hah, kok bisa ya 1M pertama?" Gitu ya. "Waduh, gimana ini saya nggak jadi pemuda yang berhasil." Karena harusnya kalau orang berhasil itu 20-an sudah punya 1M pertama gitu ya. Kenapa bisa jadi problem? Karena akhirnya kita menjadi resah, kita jadi khawatir dan ini menjadi masalah gitu ya. Kemudian dilanjutkan ke overthinking gitu ya. Akhirnya kita suka membayangkan, memikirkan lebih jauh hal-hal yang mungkin seharusnya tidak usah kita pikirkan gitu ya. Kita jadi overthinking, "Loh gimana ya, masa aku udah umur 20-an kok belum punya 1M pertama? Harus ya kita ini nggak jadi karyawan? Apakah kita harus punya usaha sendiri?" Kayak gitu ya. Akhirnya muncullah istilah-istilah zaman sekarang gitu, anxiety, depresi, stres yang terlalu berlebihan, bahkan penyakit populer anak Gen Z sekarang itu adalah asam lambung gitu ya. Karena kebanyakan mikir hal-hal yang mungkin itu di luar kendali mereka. Jadi akan terjadi sebuah paradoks gitu ya. Semakin kita terkoneksi, bukannya semakin tenang, kita semakin mudah kehilangan damai itu sendiri. Dan mengapa kita begitu mudah kehilangan damai? Apakah ada yang salah dengan Tuhan sehingga kita menjadi mudah untuk kehilangan damai? Apakah seolah-olah Tuhan itu mengecil karena kita udah lama ikut Tuhan, kok Tuhan kok kayak mengecil ya? Kok kayak nggak segede waktu aku pertama kali kenal Tuhan gitu ya? Apakah seperti itu? Justru kita harus merenungkan itu lagi. Jadi kan menjadi sebuah pertanyaan gitu ya buat setiap kita gitu loh. Apakah kita kehilangan pengharapan itu? Atau apakah sebenarnya fokus kita yang mulai bergeser? Bukan karena Tuhannya yang berubah, tapi karena perhatian kita mulai dipenuhi dengan banyak hal selain Kristus. Contoh sederhana adalah mungkin waktu kita lahir baru pertama kali, kita seolah-olah jatuh cinta sekali sama Tuhan Yesus. Kita bisa rajin baca Alkitab setiap hari, kita bisa doa itu mungkin
kalau bisa 2 jam gitu ya, saya mau benar-benar merasakan gitu ya, hadirat Tuhan dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, ikut Tuhan kok jadinya kayak flat ya Tuhan, kok jadi kayak gini-gini aja. Ya aku masih rutin berdoa, masih ke gereja, tapi kok seolah-olah lebih mudah khawatir dan takut daripada mengandalkan Tuhan, seperti itu. Nah, dari situ kita mau berpikir lagi gitu ya, bahwa dunia itu begitu banyak dan begitu penuh dengan distraksi. Distraksi itu bukan selalu bicara tentang dosa. Kadang mungkin orang bilang, "Oh, kamu didistraksi sama dosa, sehingga kamu ingin mencuri, kamu ingin mengambil milik sesamamu dan lain sebagainya," gitu ya. Itu kan jelas ya, itu dosa. Kita tahu, bahkan di Alkitab jelas apa yang boleh dan apa yang nggak boleh. Tapi yang ngerinya dunia zaman sekarang atau mungkin yang kita konsumsi selama ini, itu seringkali adalah hal-hal yang tampaknya baik, yang membuat kita terdistraksi terhadap kasih Kristus, karir kita. Mungkin kita terlalu ambisius terhadap karir, kita kejar karir, kita lupakan jam-jam doa kita skip ibadah kita nego sama Tuhan, "Gampang lah Tuhan, nanti aku rapel," gitu ya. Seolah-olah yang butuh itu Tuhan gitu ya, padahal kita yang butuh Tuhan gitu ya. Kemudian keluarga mungkin menjadi distraksi. Kita jadi terlalu fokus untuk keluarga, alias kita lupa untuk mengajak keluarga sama-sama mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan. Kita malah fokus untuk bukannya salah ya, tapi dalam arti kita jadi meremehkan gitu ya, melibatkan Tuhan. Kita seolah-olah berpikir dengan cara kita bahwa, "Oh, aku mau ngajak keluarga berlibur di sini, di situ." Akhirnya kita mengabaikan jam-jam doa kita, jam-jam ibadah kita, atau mungkin distraksinya pelayanan. Nah, ini yang paling ngeri itu ya. Karena cara iblis itu bukan sesuatu yang tampak jelas gitu ya, hitam dan putih. Kadang area yang kelihatannya abu-abu ini sering dipakai untuk menjerat kita, supaya kita makin jauh dari Tuhan. Pelayanan seolah-olah kita rajin, setiap minggu pelayanan, kemudian ada sosial kita datang, ada mungkin kalau di gereja saya itu ada kayak istilahnya, kunjungan ke rumah jemaat, tapi seolah-olah pelayanan ini lebih padat daripada hubungan pribadi yang terbangun dengan Tuhan. Sehingga seperti tadi ya, seolah-olah membangun sebuah rumah itu kita tidak mulai dari fondasi, tapi kita mulai dari dindingnya dulu, pintunya dulu, jendelanya dulu. Kita lupa bahwa yang paling fundamental itu yang terpenting yang membuat kita bertahan. Kemudian distraksi berikutnya yang tadi saya sempat bahas sebagai problem gitu ya, media sosial. Mungkin akan lebih lama kita scrolling TikTok, scrolling Instagram, itu lebih lama daripada kita baca firman, renungin firman, mungkin kita lebih lama scrolling gitu ya. Atau bahkan mungkin ambisi kita, "Oh, aku mau 1 M pertama di usia 25 tahun," misalnya. Atau sebelum 30 aku mau punya rumah, kayak gitu. Akhirnya terlalu ambisi, kita jadi mengabaikan waktu bersama keluarga, waktu bersama Tuhan. Akhirnya waktu kita sudah mencapai itu, kita sedih karena, iya ya banyak hal-hal yang sudah aku lewatkan. Kemudian rutinitas juga bisa menjadi distraksi. Karena rutinitas itu hal-hal yang sepertinya sudah biasa gitu ya, sehari-hari kita temui, kita kita nikmati, sehingga kita nggak merasa itu hal yang salah gitu ya. Tapi ternyata rutinitas ini pelan-pelan membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita lebih mengandalkan diri sendiri, dan itulah yang menjadi distraksi buat setiap kita. Masalahnya bukan distraksinya, tapi mengapa kita begitu mudah terdistraksi atau kehilangan fokus untuk melihat kepada Kristus.
Nah, fondasi yang lemah itu akan menghasilkan fokus yang mudah bergeser. Ketika dasar hidup tidak cukup kuat, maka perhatian kita akan mudah berpindah mengikuti keadaan. Waktu Tuhan baik, kita bisa bersyukur. Tapi waktu Tuhan izinkan badai ada, kita mudah sekali untuk marah, komplain sama Tuhan. Kenapa? Aku sudah melayani, aku sudah memberi persembahan dan lain sebagainya. Ini yang sangat disayangkan. Kalau kita tahu fondasi itu tepat, fondasi itu adalah hal yang benar, fondasi itu juga akan menentukan fokus kita. Sehingga kita tidak mudah terdistraksi dengan kondisi dunia saat ini. Nah, kita mau baca sama-sama gitu ya. Di Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Ini adalah ayat yang menjadi poin pembahasan hari ini. Di sana dikatakan di ayat 46, "Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku setelah melakukannya, aku akan menyatakannya kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air badan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku tapi tidak melakukannya, ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya." Ayat ini bukanlah ayat yang baru gitu ya. Ayat ini mungkin sudah sering kita dengarkan di sebuah khotbah di rumah ataupun di online gitu ya. Bahwa fondasi ini sesuatu yang harus kita tentukan. Kita mau mendirikan rumah di atas batu atau mendirikan rumah di atas tanah yang mudah terkena badai. Dari sini kita tahu di sana dibahas ada 2 orang yang mendirikan rumah. Jadi tadi kan ada yang mendirikan di atas batu, ada yang di atas tanah gitu ya. Dan 2 orang ini juga sama-sama mengalami badai. Jadi bukan berarti satunya kena badai besar, satunya badai kecil gitu ya. Tapi sama-sama badainya sama. Tapi yang membedakan dari 2 orang ini adalah mereka membangun di fondasi yang salah. Pembedanya adalah fondasinya. Yang satu membangun di fondasi yang tepat, yang benar, yang cocok. Sehingga waktu badai datang, meskipun badainya sama, rumahnya tetap kokoh. Kenapa fondasi itu penting gitu ya? Badai tidak menciptakan fondasi. Masalah hidup kita mungkin bisa menjadi perenungan buat setiap kita. Mungkin bisa menjadi refleksi buat kita. Tapi itu tidak bisa menggantikan fondasi. Hanya memperlihatkan fondasi yang sudah dibangun. Jadi badai itu bukan bertujuan membangun fondasinya, tapi badai itu yang menguji apakah fondasi kita tepat. Yang menentukan kehidupan kita, bukan apa yang terlihat, tetapi apa yang tersembunyi dan terbentuk dari dalam diri kita. Sesuai tema yang tadi saya sampaikan di awal, build inside in Christ. Gitu ya. Kita harus membangun dari dalam diri kita. Dan yang di dalam inilah yang harus kita tata. Kalau tadi disebutkan distraksi bisa tentang pelayanan, bisa tentang karir, pekerjaan. Tapi kalau fondasi kita tepat, waktu ada distraksi, bukannya kita menjadi goncang, bukannya kita menjadi lemah, bukannya kita menjadi menjauh, tapi kita makin dikuatkan. Kita makin percaya bahwa Tuhan turut bekerja. Karena fondasinya tepat. Kenapa? Dan itu yang membuat kenapa fondasi itu penting. Karena di sanalah letak pembentukan yang sesungguhnya. Kadang seringkali kita mengabaikan fondasi itu. Kadang kita lebih suka dilihat. Kita lebih suka dilihat menjadi anak yang baik. Mungkin jemaat yang setia. Nggak salah gitu ya. Tapi kalau fondasi kita cuman untuk dilihat,
Itu yang menjadi hal yang sangat disayangkan. Karena saat badai yang sesungguhnya hadir, kita mudah sekali terpental. Wis Kak, gereja-gerejaan gitu ya, kalau istilahnya teman-teman gereja gitu ya, kalau pendeta bercandaan gitu ya, "Ya nih jemaat udah Kak gereja-gerejaan." Nah, ini kan jadi sebuah perenungan gitu ya. Apakah fondasinya tepat? Atau fondasinya dia cuman ingin dilihat orang? Fondasinya cuman, ya saya suka sama lagu-lagu gereja ini, ya udah saya ke gereja. Akhirnya mudah sekali terkena badai. Nah, akhirnya kembali ke sebuah pertanyaan mendasar gitu ya. Kalau fondasi itu penting, apa fondasi yang benar? Apakah aktivitas gerejawi, pelayanan, moralitas, atau mungkin pengetahuan Alkitab? Mungkin kita seperti mungkin kita pengetahuan Alkitabnya mungkin lebih mendalam mungkin daripada, jemaat-jemaat yang lain karena kebetulan kita ikut sekolah Alkitab mungkin. Apakah itu yang fondasi yang benar? Mari kita renungkan di Lukas 6 ayat 47. Di sana dikatakan, "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan." Kita merenungkan gitu ya. Ternyata fondasi yang tepat itu bukan bicara tentang apa yang kelihatan, tapi bicara tentang mendengarkan perkataanku, mendengarkan perkataan Tuhan sendiri. Bicara tentang mendengarkan perintah Tuhan. Apa sih yang menjadi perintah Tuhan buat setiap kita? Apa yang menjadi hukum Tuhan buat kita untuk kita renungkan dan kita pelajari gitu ya. Nah, akhirnya muncullah sebuah ayat ini. Di Markus 12 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan. Berarti apa fondasi yang benar ini? Fondasi yang benar bicara tentang kasih kita kepada Tuhan. Sudahkah kita mengasihi Tuhan seperti hukum yang terutama ini? Apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Atau kita masih terdistraksi mengasihi yang lain? Hati kita seolah-olah untuk Tuhan, tapi ternyata kita mungkin lebih cinta uang. Kita lebih cinta keluarga kita. Bukan berarti nggak boleh cinta keluarga ya. Justru bentuk cinta keluarga itu karena kita cinta Tuhan. Akhirnya kita bisa mengasihi keluarga. Tapi bukan itu yang menjadi fokus utama. Yang fokus utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Jiwa bicara tentang identitas kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita? Apakah benar identitas Kristus benar-benar nyata dalam hidup kita? Ataukah cuman KTP aja kita Kristen? Nah ini kita udah lama gak beribadah. Kita sudah lama mengabaikan firman Tuhan. Kita lebih suka mendengarkan firman yang menyenangkan telinga kita. Tapi kalau bicara teguran, kita gak mau. Kita merasa, wah pendeta sensi sama saya. Dan kemudian kasihlah dengan segenap akal budimu, bicara tentang pemikiran kita. Apakah memang pemikiran kita fokus kepada Tuhan? Apakah semua hal kita libatkan Tuhan? Atau kita pikir, oh nek pelayanan aja deh yang aku melibatkan Tuhan. Kalau urusan kerjaan, urusan keluarga ini adalah peran saya, tanggung jawab saya untuk melakukannya. Nah itu gak boleh saudara. Mengasihi Tuhan itu tidak dipecah-pecah, dipisah-pisah antara pelayanan sendiri, gereja, istilahnya urusan gereja sendiri, urusan sekuler sendiri gitu ya. Gak bicara soal itu. Tapi bicara tentang gimana kita melibatkan Tuhan. Kita tahu banyak kisah di Alkitab. Yang paling mudah lah, paling umum, Daud. Setiap perang dia selalu berdoa. Padahal Daud siapa?
seorang yang jago sekali berperang, orang yang begitu pandai berperang. Tapi kenapa dia selalu tanya Tuhan? Karena dia melibatkan Tuhan, karena dia mau mengasihi Tuhan dengan segenap akal budinya. Dan kemudian dengan segenap kekuatan kita. Bicara tentang totalitas kita. Apakah kita dalam mengasihi Tuhan tuh totalitas? Atau ya sempetkulah, tak sempetin aja gitu ya. Jadi bukan menyediakan tapi malah menyempatkan gitu ya. Berarti diberikan sisa gitu ya. Berarti bukan dengan segenap kekuatan. Nggak totalitas. Dari situ akhirnya kita merenung gitu ya. Iya ya. Apakah fondasi kita selama ini sudah benar? Sehingga mungkin kekhawatiran itu muncul bukan karena kita jauh. Tapi fondasi awal kita yang tidak kita benahi dari awal. Nah, kenapa kasih gitu ya? Karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Ini udah sangat banyak ayatnya di mana-mana ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan memberikan anaknya yang tunggal dan lain sebagainya gitu ya. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita. Kasih kita hanyalah respon atas kasihnya. Bahkan kita ini istilahnya kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan otomatis keluar semua karakter Kristusnya. Karena kita sudah di Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan bahkan segenap jiwa. Nah, pada kesempatan hari ini kita mau belajar bahwa build inside in Christ itu bicara tentang 3 poin utama. Kita harus belajar untuk membangun kembali kasih kepada Kristus. Bukan hanya rutinitas, bukan hanya pelayanan, tapi hubungan yang intim. Di sini pun saya juga merenung gitu ya. Karena saya udah lama gitu ya. Saat teduh itu mulai bolong-bolong, gak konsisten. Dan inilah yang perlu saya bangun kembali. Membangun berarti ada sesuatu yang diusahakan. Bukan cuma nunggu wangsit gitu ya. Oh tiba-tiba Tuhan menggerakkanku untuk saat teduh gitu ya. Enggak ya. Membangun itu berarti kita membiasakan. Kita belajar untuk memulai. Kita belajar untuk menekan. Kalau Tuhan bilang, ikutlah aku, pikul salib, menyangkal diri, itu berarti ada action dari kita. Bukan cuma wangsit ataupun sesuatu yang dari Allah ke dalam pikiran kita. Tapi ada usaha kita untuk belajar membangun hal itu. Kemudian yang kedua, bangun ketaatan akan perintahnya. Ketaatan itu memperdalam kedalaman fondasi. Dan taat bukan hanya sepakat, tetapi melakukan. Misalnya nih, mungkin yang punya anak atau punya saudara, mungkin biasanya punya saudara adik kecil gitu ya, masih bungsu itu biasa mudah tuh disuruh-suruh ya. Misal kayak, tolong ambilin ini dong. Kalau mereka, iya tak ambilin gitu ya. Tapi nggak diambil-ambilin, itu berarti kan ya gak nurut. Ayo ambil, baru kita akhirnya waktu dia ngelakuin baru kita bilang itu dia nurut gitu ya, atau taat. Sama. Kalau kita udah sepakat sama Tuhan, kita percaya Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu penuh kasih, tapi kita tidak melakukan perintahnya, kita masih banyak negonya, kita perlu bangun lagi ketaatan itu. Supaya kita lebih tahu lagi apa yang menjadi rencana Tuhan buat setiap kita. Kemudian yang ketiga, bangun identitas kita dalam Kristus. Dengan memiliki kesadaran bahwa kita memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Membuat kita bisa kembali fokus kepada Kristus. Dalam arti, jangan kita teralihkan oleh standar dunia. Mudah sekali yang tadi ya, arus informasi. Itu berusaha untuk merebut fokus kita. Untuk melihat hal-hal yang dunia mau kita ikuti. Tapi kita jangan lupa, identitas kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak terang. Jangan sampai kita lupa. Sehingga kita harus kembali lagi. Iya ya, sebagai anak Allah aku harus apa? Aku harus kembali mengasihi Tuhan. Harus kembali memperbaiki apa yang menjadi perintah Tuhan buat setiap kita. Di dalam hal ini, mari kita sama-sama merenungkan gitu ya. Sudahkah kita punya fondasi yang tepat?
dalam menjalani hidup kita? Atau kita cuman ingin dilihat saja? Atau kita cuman ingin dipandang sebagai orang yang melayani, padahal Tuhan menolak. Bahkan di ayat Lukas tadi dikatakan gitu ya, di 46 tadi dikatakan bahwa bukan yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan gitu ya. Berarti dia kenal Tuhan, dia tahu siapa Tuhan. Tapi bukan soal itu. Tapi di mana kita mau taat akan perintah-perintahnya. Apa yang menjadi fokus kita selama ini? Apakah prestasi, pengakuan, pelayanan, rutinitas, atau Kristus? Jangan-jangan karena fondasi kita yang salah selama ini, membuat kita jadi sering mudah kehilangan pengharapan dan menjadi khawatir. Ini sangat sedih sekali ya, kalau benar-benar terjadi. Karena Tuhan begitu baik, begitu cinta. Kalau fokus kita mudah terpindah karena hal-hal duniawi, hal-hal yang tampaknya kekal, padahal kekekalan adalah mengikut Kristus. Sangat disayangkan sekali kalau kita salah dalam membangun fondasi tersebut. Will Insight in Christ bicara tentang jangan hanya sibuk membangun kehidupan yang diberikan oleh standar dunia. Mari kita bangun fondasi hidup kita, karena rumah yang kokoh bukan dibangun di atas aktivitas, melainkan di atas kasih kepada Kristus. Sebagai kesimpulan, kita mau sama-sama merenungkan bahwa fondasi itulah yang menentukan fokus kita. Fokus menentukan arah hidup kita. Arah hidup menentukan bagaimana kita bertahan ketika badai diizinkan Tuhan datang. Sebagai ayat penutup, kita mau sama-sama merenungkan di 1 Yohanes 4 ayat 18. Di sana dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di sana begitu nyata dikatakan tentang kasih. Mari kita kembali refleksikan. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Sudahkah fondasi kita tepat? Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita? Ataukah kita cuman berlandaskan ke rutinitas, berlandaskan aktivitas agamawi saja, sehingga kita mengabaikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Hari ini kita mau sama-sama merenungkan sama-sama bahwa Tuhan begitu kasih buat setiap kita. Jangan sampai kita melewatkan itu dan menyia-nyiakan kesempatan itu dengan memenuhi pikiran kita dengan apa yang menjadi standar dunia. Kita mau belajar apa yang menjadi standar Kristus, apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalau kita punya dasar fondasi yang tepat, kita tidak perlu takut badai. Karena badai pasti ada. Masalah itu selama kita hidup, masalah pasti ada. Sehingga itu bukan bicara tentang gak ada masalah dalam hidup, tapi bicara tentang respon kita membangun fondasi itu. Sehingga waktu masalah ada, kita tidak mengecilkan Tuhan, tapi kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Sekian renungan hari ini. Kita mau sama-sama tutup dalam doa. Kita mau sama-sama akhiri. Kita mau percaya bahwa Tuhan sudah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bila hari ini kami belajar tentang membangun dari dalam sebuah fondasi yang tepat. Biarlah kami bukan sekedar belajar, tapi kami mau melakukannya menjadi sebuah ketaatan dalam kebiasaan hidup setiap kami. Kau tahu Tuhan, anak-anak mudamu ini Tuhan membutuhkan Engkau senantiasa. Sehingga kami tahu bahwa bukan masalah yang menjadi fokus kami, tapi Kristus yang menjadi fokus setiap kami. Ampuni kami Tuhan bila selama ini kami mungkin jauh atau kami mungkin sudah melupakan jam-jam bersama Engkau. Ya biarlah kami boleh makin hari makin dekat akan Engkau. Dan biarlah renungan malam hari ini juga boleh menjadi kekuatan buat setiap kami dalam mengarungi hari-hari kami dan dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Thank you.